bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMPN 2 Sindang Indramayu. Dalam hal ini saya akan mencoba mempraktekkan tugas dari modul 3.1 pengambilan keputusan dengan acuan nilai-nilai kebaikan kebijakan universal. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SMPN 2 Sindang, yaitu Bapak Haji Cecep Mujamil SPD MSI, selaku Bapak kepala sekolah SMP 2 juga sebagai atasan saya. Di sini beliau juga sebagai inspirator buat saya, karena dengan saya belajar dari setiap apa yang beliau sampaikan menjadi pembelajaran buat saya, dan juga sebagai motivator buat saya juga, karena berkat jasa beliau juga saya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan CGP ini. Untuk mempersingkat waktu, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik Pak. Punten Pak Haji mengganggu ini, waktunya mungkin sedikit ini menyita waktunya Pak Haji, ya, terkait dengan ada sedikit yang harus dibahas Pak Haji, ya, terkait dengan pengambilan keputusan. Selama ini Pak Haji punten, saya pengen belajar dari Pak Haji. Selama ini dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika dan rujukan moral ini, Pak Haji mengidentifikasi masalahnya dari mana Pak Haji? Pertama, ya terima kasih Pak ya atas waktu kesempatannya untuk bisa berwawancara, dan Pak Har adalah sebagai CGP calon guru penggerak dari SMP 2 Sindang ini yang selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang diprogramkan dari pemerintah. Jadi sangat mendukung program pemerintah itu dalam rangka untuk aplikasi atau implementasi dari IKM, dan sekaligus tentang calon guru penggerak. Nah, berbicara tentang identifikasi masalah antara dilema etika dan moral Pak Haji. Iya. Identifikasi masalah berarti kita itu harus mencari sumber-sumber masalah, kemudian fakta. Jadi kita bicara itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan dulu, bukan berdasarkan perasaan. Kemudian nanti untuk penyelesaiannya, kalau memang ada masalah, kita itu tetap harus senantiasa berdasarkan payung hukum, aturan yang berlaku. Namun terkadang dalam penyelesaian masalah itu terjadi dilema, yaitu dilema etika. Jadi ada hampir berlawanan gitu antara kebenaran dengan keadilan, kesetiaan gitu ya, dengan apa tuh istilahnya, kemudian jangka dengan kasih sayang ya, kemudian jangka pendek dengan jangka panjang, seperti itu. Nah, kita itu dalam mengambil keputusan harus benar-benar tepat, walaupun semua juga beresiko, tapi paling tidak meminimalisir resiko itu sekecil mungkin. Karena setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada baik dan buruknya. Nah, kita ambil mana yang lebih baik dan kita minimalisir sedikit mungkin masalah itu. Berarti Pak Haji untuk mengidentifikasi kasusnya itu kita mencari sumber dulu Pak Haji, yeah. Sumber data dan Yeah. kenyataan, Betul. Terus fakta juga Pak Haji, terus Yeah. mencari payung hukumnya. Betul. Nah, di sini kan muncul dilema nih Pak Haji, Yeah. antara dilema etika dan rujukan moral nih Pak Haji. Yeah. Mungkin apa yang Pak Haji ketahui tentang kedua hal tersebut Pak Haji? Ya, kalau dilema etika. Nah, disinilah dilema etika itu yang terkadang kita sulit membedakan. Jadi bedanya sangat tipis sekali gitu. Kita harus mengambil keputusan. Beda dengan
rujukan moral. Rujukan moral, Pak. Kalau rujukan moral di situ jelas kita bicara antara yang benar dan yang salah. Tetapi kadang-kadang benar juga atau salah juga di situ harus kita pertimbangkan juga gitu. Hanya kembali lagi tadi kita itu harus mencari prioritas mana yang harus kita pilih dan sekaligus mana yang dalam kita mengambil kebijakan harus matang gitu. Istilahnya tidak segera, tidak secepat mungkin kecuali memang hal itu sangat urgent, sangat darurat. Walaupun untuk mengambil keputusan dibutuhkan berbagai pertimbangan. Nah dari pertimbangan itu mana yang paling tepat, sekali lagi mana yang paling baik atau paling tidak meminimalisir ya kemungkinan yang terkecil Pak Haji. terkecil yang terjadi. Ya. Berarti nanti Pak Haji untuk dilema etika itu benar lawan benar ya Pak Haji. Ya. Sedangkan untuk rujukan moral itu yaitu benar dan salah. Sudah pasti Pak Haji itu Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji terkait dengan pengambilan keputusan nih Pak Haji. Pernah ada kasusnya di antara dua kepentingan yang sama nih Pak Haji. Ya. Ada dan sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak Haji. Apa yang Pak Haji ambil dari dua benar sama benar nih Pak Haji? Prinsip apa yang Pak Haji pakai gitu? Iya. Benar lawan benar nih Pak Haji. Benar dengan benar ya. Iya, dilema Pak Haji. Dilema, Iya. betul. Benar dengan benar. Nah, kalau memang sama-sama benar itu kita itu apa ya? Mungkin kita harus bicara ke fakta, ke objektivitas gitu. Objektivitas seperti yang kemarin pernah Pak Haryadi sampaikan pada saat kita bicara tentang penentuan itu ya. Iya, penentuan juara kelas, juara umum akhir tahun di situ. Nah, Pak Har menginginkan harus ada perwakilan dari setiap kelas. Itu benar. Iya, ya, tetapi mungkin siswa yang lain juga ya kalau memang itu peringkatnya baik ya dia juga berhak sama-sama mendapatkan. Nah disinilah jadi kita harus kita bicara juga fakta harus dikedepankan juga gitu. Ya tadi kembali lagi kita minimalisir lah hal-hal yang mungkin sekecil mungkin akan terjadi gitu. Berarti Pak Haji untuk nilai kebajikan yang diambil biasanya Pak Haji itu untuk kebersamaan Pak Haji. Iya, kebersamaan. Ya. Jadi kebaikannya nilai-nilai kebajikannya yaitu kebersamaan Pak Haji. Iya. Ini Pak Haji biasanya kalau Pak Haji mengambil keputusan nih, langkah-langkah apa aja yang pernah diambil sama Pak Haji gitu, langkah-langkah apa saja pada saat mengambil keputusan Pak Haji? Iya. Untuk mengambil keputusan ya kita identifikasi dulu masalah. Nah masalah ini apakah masalah berat atau masalah yang dianggap biasa. Kemudian kita juga mencari fakta, mencari sumber, mencari bukti, atau mungkin istilahnya pengakuan gitu ya, sumber-sumber informasi yang lain itu. Nah, nanti setelah kita pelajari ya baru kita tentukan itunya untuk pengambilan keputusannya. Berarti langkah-langkah yang Pak Haji selama ini lakukan yaitu dengan identifikasi masalah ini masalah apa sih yang sudah diambil sampai kecilnya Pak Haji, pengaruhnya gimana ke depannya atau ke ininya Pak Haji, terus mencari fakta Pak Haji, mencari sumber dan mencari bukti. Siap Pak Haji, bagus juga nih Pak Haji untuk identifikasinya. Nah Pak Haji, hal-hal apa aja nih yang paling Pak Haji ambil yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama kasus-kasus dilema etika Pak Haji? Nah untuk pengambilan keputusan ini memang kita tidak bisa, sekali lagi tidak langsung ya, tidak langsung kita ambil keputusan. Kita juga terkadang minta saran pendapat dulu dari beberapa teman, dari beberapa rekan atau dari beberapa guru yang senior yang berkaitan dengan urusan-urusannya. Nah dari masukan-masukannya nanti kita menyimpulkan begitu, baru mengambil keputusan seperti itu. Berarti cara efektif yang Pak Haji selama dilakukan yaitu mencari saran dulu Pak Haji, saran guru yang lain dulu Pak Haji, baru dimusyawarahkan. Berarti cara yang efektif
biasa lakukan Pak Haji dengan musyawarah mufakat Pak Iya, Haji, ya? musyawarah mufakat, gitu. Siap Pak Haji. Nah, Pak Haji terus ini Pak Haji pada saat pengambilan keputusan, tatkala pengambilan keputusan ya dalam kasus Bina Merdeka, apa langsung di tempat atau menunggu dulu Pak Haji? Untuk apa? Pada saat pengambilan keputusan nih, biasanya ada kasus nih, terjadi kasus Iya. nih. Biasanya Pak Haji langsung menunggu di tempat atau menunggu dulu Pak Haji? Tergantung situasinya, ya, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau memang itu sangat urgen, sangat mendesak dan harus segera, maka ya harus segera Di mengambil tempat ya, Pak keputusan Haji, ya? di tempat, Di tempat, begitu, ya. di tempat. Saat itu juga kita harus mengambil keputusan. Namun jika memang kita ada waktu untuk kita berpikir, bermusyawarah untuk bagaimana mengambil keputusan, ya kita simpan dulu permasalahan itu, kemudian kita coba rundingkan dengan teman-teman, ya, untuk sama-sama kita carikan solusinya yang terbaik. Gitu. Berarti tergantung situasi dan kondisi. Tergantung Pak Haji, ya. situasi dan Kalaupun kondisi. harus bisa diselesaikan di tempat, Iya, kita langsung langsung. Pak Haji, ya. Iya. Kalau tidak bisa nanti dimusyawarahkan terlebih dahulu Pak Haji. Iya. Oh, siap Pak Haji. Nah ini Pak Haji, pada saat pengambilan keputusan ya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Haji? Faktor apa saja yang mempermudah pada saat pengambilan keputusan yang bisa membantu Pak Haji? Iya. Faktor yang paling mudah ya kita kerjasama yang harmonis dengan semua pihak, dan kita senantiasa konsultasi jika ada masalah yang memang dianggap berat. Tapi kalau misalnya masalah itu dianggap ringan, ya udah kita selesaikan Tangan sendiri saja. ya. Seperti itu. Siap. Berarti untuk pihak-pihak atau faktor itu kolaborasi Pak Haji. Kolaborasi dengan guru-guru, Iya, dengan yang SATU, dengan lainnya Pak Haji. Iya. Yang terakhir nih Pak Haji, pembelajaran apa aja sih yang didapat atau yang dipetik Pak Haji pada saat pengambilan keputusan dilema etika Pak Haji? Iya. Pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita itu ya harus bisa mengambil keputusan yang tepat, gitu ya, yang tepat. Walaupun terkadang mungkin bisa saja tidak enak di pihak yang satu, enak di pihak yang lain. Ya paling tidak ya tadi mengurangi beban atau mengurangi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi begitu. Baik, tadi Pak Haji pengambilan keputusan yang tepat Pak Haji, Iya. biar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, itu ya. Dapat ada win-win solution Pak Haji, Win-win ya. solution. Menang sama menang, jadi Iya. tidak ada pihak yang tersakiti Pak Haji, ya. Walaupun mungkin kecil ya, walaupun Iya, ada iya. tapi sekecil mungkin Iya, lah iya, gitu. iya. Iya. Walaupun ada Nah, tapi dibikin seminim Seminim mungkin, ya, mungkin. gitu. Gitu. Terima kasih nih Pak Haji atas waktu dan pembelajarannya nih Pak Haji. Mudah-mudahan aja ini jadi pembelajaran buat saya. Kedepannya apabila saya diberikan amanat menjadi seorang mobil, mungkin apa yang tadi Pak Haji sampaikan menjadi pedoman buat saya kedepannya pada saat pengurusan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Haryadi, CGP angkatan 7 dari SMPN 2 Sindang Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu Bapak Kepala Sekolah dari SMPN 1 Atap 2 Losarang, yaitu Bapak Eko Raharjo SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haryadi. Gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah baik. Pak Haryadi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Losarang nih Pak Eko? Alhamdulillah aman dan tertib gitu Pak. Alhamdulillah. Sekolah gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Haryadi. Kompak selalu. Alhamdulillah. Sukses Pak Eko lah. Siap. Pak Eko, punten terkait dengan pengambilan keputusan nih ya. Selama ini Pak Eko sebagai Bapak Kepala Sekolah dalam menghadapi kasus-kasus dilema etik atau bujukan orang, cara mengidentifikasinya gimana Pak Eko? Baik. Terima kasih Pak Haryadi. Jadi cara mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di sekolah saya ini sering terjadi di Satap Pak Haryadi, karena dilema etika ini juga setiap hari kita temui. Sampainya pada kasus kali ini yang pertama adalah
mengidentifikasi permasalahan dulu Pak. Iya, identifikasi masalahnya Permasalahan biasanya. seperti apa. Terus yang kedua juga mencari fakta-fakta, bukti-bukti. Terus juga kita mengumpulkan data yang ada. Terus berikutnya kita juga istilahnya mengambil keputusan. Bukan saja mengambil keputusan itu sebenarnya itu menjadi sesuatu yang final. Selain itu juga kita harus merefleksi Pak. Jadi Refleksi ya. merefleksi keputusan yang kita ambil. Ya. Jangan sampai keputusan itu tidak adil untuk kasus seperti ini. Begitu Pak. Siapa berarti tadi cara mengidentifikasi salah satunya dengan cara mencari fakta dulu, Betul. mengumpulkan data-data, Betul. mengambil keputusan dan merefleksi keputusan yang sudah diambil, apakah keputusan ini baik untuk sekolah ataupun untuk siswa gitu ya. Betul. Pak Eko punten terkait dengan dilema etik dan rujukan moral, apa sih yang Pak Eko ketahui tentang dilema etika dan rujukan moral? Kalau dilema etika itu tetap Pak Yudi suatu kasus yang sama. Itu tetap juga pengambil keputusan juga harus diambil keputusan. Tapi intinya dilema etika yang kita hadapi itu biasanya itu antara sesama guru dan guru, mungkin ada dua suatu permasalahan, misalnya seperti di Satap ini Pak Yudi, kami di sini sering mengambil keputusan dilematis antara guru PNS dan non PNS. Karena di Satap itu jumlah guru PNS-nya itu ya bilang banyak 8 dan guru non PNS-nya 7. Kalau diambil suatu sisi kita menitik beratkan ke PNS, kasihan juga dilematis untuk yang non PNS. Ya, jadi seyogyanya kita obrolkan bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik. Oh gitu. Begitu Pak Yadi, walaupun salah satu keputusan itu berat, tapi kita mengambil resiko yang terkecil dari kasus-kasus yang ada di dilema etika. Dan juga kalau untuk dilema satunya itu Rujukan moral, rujukan moral. itu biasanya itu keterlibatan antara siswa dan guru, mungkin Pak Yadi. Jadi kita juga tetap harus mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada, jangan sampai keputusan-keputusan itu merugikan kedua belah pihak. Intinya dalam pengambilan keputusan itu seyogianya tidak ada yang dirugikan, tapi minimal tetap harus ada keputusan walaupun besar kecil kita ambil, diambil resiko yang kecil, ya. Begitu. Berarti pengambil keputusannya tadi mengambil resiko paling terkecil, Betul. Ya, terkait dengan dilema etika. Ya. Selama ini ya Pak Eko ya, selama dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, apa sih yang diambil dari nilai kebajikannya? Ya tadi Pak Yadi yang pernah saya utarakan di pertanyaan yang awal, bahwa tetap itu harus kita ambil keputusan. Contoh suatu hal begini Pak Yadi, contoh PNS dan non PNS Pak Yadi, kita duduk bersama saling berkomunikasi dan tetap harus ada ambil keputusan. Contoh misalkan dilematis ketika kita mengambil keputusan ketika ada jam mengajar yang dibutuhkan oleh PNS, masa kita harus merumahkan yang non PNS? Itu kan bukan suatu permasalahan atau penyelesaian yang baik dalam dilema etika. Jadi seyogianya saya ambil keputusan, mangga untuk yang PNS silakan untuk mengambil jam di sekolah yang lain, begitu Pak. Jadi yang non PNS tetap dia ada kesempatan dan kewajiban untuk mengajar di SMP yang saya di satu atap gitu Pak. Jadi seyogianya kita duduk bareng dengan rekan-rekan mengobrol, dan juga tidak kalah pentingnya Pak Yadi, ketika kita mengambil keputusan juga kita harus mencari informasi dari luar Pak Yadi. Seperti dinas pendidikan atau dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang sekiranya dilema etika yang dihadapi di sekolah saya itu bisa terselesaikan. Begitu Pak. Saya kok punten sedikit ini Maya terkait dengan etika, dilema etika. Ada 3 prinsip Eko yang selama ini saya ketahui ya. Yang pertama yaitu berpikir berbasis peraturan. Yang kedua berpikir berbasis kebersamaan. Namanya dan yang terakhir berpikir berbasis kepedulian. Berarti yang mungkin yang sering Pak ambil yaitu prinsip dilema etika yaitu kebersamaan dan kepedulian. Gitu. Berarti di sini lah yang sering Pak Eko sering ambil nilai kebajikan, yang diambil itu pedulian Pak Eko ya, atau tanya rasa. Betul. Gitu. Terima kasih Pak ini.
ya apa namanya dilemanya cukup lumayan juga Cukup Pak. kompleks Pak. Ya. Jadi kalau di Kalau sekolah saya saya lihat Pak. SM apa PNS dan non PNS terkait dengan kegiatan KBM ya Pak ya. Betul. Nah langkah-langkah apa sih yang pernah Pak ambil selama ini? Ya tadi Pak, jadi ketika kita menghadiri satu dilema etika itu kita mengambil langkah-langkah tadi berkoordinasi Pak, jadi berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau tahu untuk yang ada di kita kan koordinasi tetap di KPSDM, dinas pendidikan dan juga di sekolah lingkungan yang terdekat Pak. Jadi bagaimana masalah itu masalahnya ada di mana. Nah, ketika ada di BKDSDM kita tetap koordinasi dengan BKDSDM. Kalau dengan dinas pendidikan kita koordinasi dengan dinas pendidikan. Kalau untuk selingkuhan untuk lingkungan sekitar atau sekolah terdekat dengan sekolah kami ya saya koordinasi dengan sekolah berkaitan dengan tadi. Kalau di kita kan terkait dengan jumlahnya. Ya, berarti langkah-langkahnya berarti di sekolahnya Peko terkait dengan dilema etika ini terkait dengan jam pelajaran Peko kebanyakan. Terus Peko juga langkah-langkah yang awalnya pertama berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait kayak misalnya BKSDE, pendidikan atau mungkin Peko pernah pengambil keputusan tidak pernah mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut, pernah nggak Peko? Jadi selama ini kalau suatu keputusan Pak Didi, saya sebagai pimpinan itu jangan sampai keputusan itu menjadi tidak terselesaikan. Jadi tetap Pak Didi, saya sebagai pimpinan tetap harus berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Saya tidak pernah Urusan dengan koordinasi dulu, betul. tanpa kolaborasi gitu. Ya. Gitu. Nah terus Peko hal-hal terkait apa saja nih yang dianggap Peko efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi ketika kita mengambil keputusan ini, yang paling utama mengambil keputusan tadi, mengambil suatu kata mufakat Pak Dedi. Kata mufakat Iya, ya? iya, karena yang namanya permasalahan itu harus ada mufakat. Jadi saya panggil yang efektif, kita ajak ngobrol. Permasalahan seperti apa sih? Berkomunikasi. Betul. Ya? Berkomunikasi dengan tadi. Apakah itu kaitannya dengan guru satu dengan guru yang lainnya? Yeah. Kalau dengan guru yang satu lainnya, saya panggil dua-duanya, tapi tidak saya panggil dua-duanya sekaligus, tapi satu-satu Pak Dedi. Diajak komunikasi, kita ambil informasinya kepada guru yang satu, lalu setelah selesai kita memanggil lagi. Jadi kita nanti tahu dulu mufakat ada mufakat sudah ya, juga. Jadi informasinya dari kedua sisi. Oh, dua sisi ya, berarti itu dari dua versi yang berbeda. Betul. Peko benar sedikit ini Maya. Kalau terkait dengan dilema etika itu yaitu di sini biasanya prinsipnya kebaikan lawan kebaikan. Ya. Ya. Kalau bujukan moral biasanya ini kaitannya dengan baik dan tidak baik. Betul. Itu yang harus ya. Jadi kan misalnya kayak tadi Pak Eko untuk kunjungan moral itu kadang-kadang siswa dengan guru. Yeah. Tapi bisa terjadi juga Pak Eko, guru dengan guru juga. Malah sekolah dengan guru bisa juga. Ya betul itu kan ya. Betul. Gini Pak Eko, selama pada pengambilan keputusan pernah nggak ada tantangan yang pernah dihadapi pada saat pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Iya. Tantangannya nih Pak Eko, misalnya tadi guru PNS dan guru non PNS nih, tantangannya pasti takutnya nih. Betul. Gitu Pak Eko. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu, resiko yang saya ambil terutama adalah satu Pak Dedi, apakah keputusan saya ini juga tadi memberatkan PNS yang bersangkutan atau tidak? Artinya begini Pak Dedi, mereka juga kan punya keluarga yang perlu diberi nafkah. Oh, itu berbasis peduli tuh Pak Eko. Iya. Berbasis peduli kan. Jadi jangan sampai saya ketika mengambil keputusan itu tadi di lain sisi merugikan PNS tersebut berakibat ke keluarga. Jadi selama ini yang saya tekankan tadi Pak, jadi bagaimana caranya mengambil keputusan dalam dilema etika ini, ya tadi minimal mungkin risiko yang diambil yang ada. Tapi tetap itu suatu keputusan yang berat juga. Kadang-kadang tadi Pak, jadi ada risiko protes Pak, saya kan PNS. Jadi wajar, masa mengorbankan yang non PNS kan begitu. Jadi saya tetap sedikit berargumen dengan PNS, memberikan pengertian dan pengarahan. Dia juga punya keluarga, Bapak juga punya keluarga, dia juga punya harapan gitu. Jadi akhirnya ketika ada suatu solusi dan komunikasi, akhirnya alhamdulillah Pak ya. Ya bagus sekali. Jadi cara pengambil. Ini mau Nanti dulu ya. Ya.
Ini memang sedikit ini ya terkait tadi tentang pengambilan keputusan ya nggak? Pada saat pengambilan apakah PO pada saat pengambilan keputusan dalam dilema etika ini langsung ditap atau gimana PO? Langsung ditap misalnya ada kejadian nih dilema nih, apa langsung diselesaikan di situ atau gimana gitu? Nah, ada dua faktor yang harus kita pahami dulu di permasalahan tadi. Ada di kalanya kita mengambil keputusan itu di Langsung di pada tempat saat itu, ya langsung di tempat ya, ya, atau juga kita di kemudian hari, artinya kita mencari solusi dulu informasi dulu Pak. Informasi dulu, ya. Jadi Data kalau dulu, Pak, ya. jadi ada dua kemungkinan yang saya ambil suatu perusahaan itu tidak mesti ini mah harus sekarang, ini mah harus nanti, tergantung dilema yang dihadapi itu. Begitu Pak. Contoh kasus misalkan tugas hari ini harus selesai hari ini, ya saya harus memberikan keputusan hari ini harus selesai. Begitu Pak. Jadi ketika kasus itu bisa nanti nih dengan tengah waktu yang ada waktu dengan keputusan yang tepat. Oh gitu, berarti situasional Pak Eko ya. Situasional. Berarti misalnya kalau emang pada saat dilema itu terjadi bisa diselesaikan di tempat, selesaikan di tempat. Ya, tapi kalau bisa diambil nanti bisa nanti juga Pak Eko ya. Betul, berarti tergantung situasi dan tingkat etikanya, tingkat kasus etikanya. Oke Pak Eko, ini terakhir nih Pak Eko, faktor-faktor apa saja yang mempermudah pada saat pengambilan keputusan? Yang pertama saya menitik beratkan faktor keluarga Pak. Keluarga. Ya, keluarga sangat dominan sekali dalam saya menjalankan suatu aktivitas bekerja ketika di keluarga kita sendiri Pak Yedi, keluarga contohnya keluarga saya itu ya maaf ya, konotasinya tidak ada suatu kasus, tidak ada suatu permasalahan. Saya bekerja di sana juga ketika mengambil keputusan juga tidak terpengaruh suasana di keluarga. Jadi tadi yang dominan itu adalah pertama. Alhamdulillah Bapak, keluarga pasti mendukung nih Pak. Tidak keputusannya Bapak aku ambil berarti keluarga mendukung. Keluarga sekolah apa keluarga di rumah nih? Yang utama adalah keluarga di rumah dan rumah. untuk yang kedua adalah keluarga di sekolah. Karena yang saya tanamkan di sana Pak Dedi, di motor saya di SMP S1 dosen itu yang pertama adalah kekeluargaan itu. Jadi ketika ada yang sakit, yang namanya semua, keluarga ya? ya sakit semua. Iya, begitu Pak. Ya Pak, terakhir sekali nih ya enggak. Ya. Pelajaran apa yang Pak Eko petik nih dari pengalaman pengambilan keputusan etika, pengambilan keputusan pada saat dilema etika? Ya, jadi yang saya bisa adalah meminimalisir Pak. Meminimalisir saya sebagai pimpinan itu, kaitannya seorang pimpinan itu seyogianya harus bisa memberikan suatu penyelesaian tentang konflik yang ada. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin itu ya menciptakan suatu konflik Pak. Oh iya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh menciptakan konflik. Itu prinsipnya, menimbulkan konflik. Jadi intinya suatu pemimpin itu adalah menyelesaikan permasalahan konflik yang ada. Jadi ketika pemimpin menciptakan konflik, bagaimana menyelesaikan kacau. Jadi prinsip saya Pak Adi yang menjadi kunci saya tadi, meminimalisir untuk saya menjadi suatu permasalahan di sekolah gitu Pak. Berarti prinsipnya Pak Eko ya meminimalisir munculnya konflik. Betul. Ya. Yang timbul oleh saya pribadi. Oh iya gitu. Terima kasih Pak Eko nih waktunya, punten diganggu. Siapa? Ya karena punten Pak Eko ini juga tugas dari calon guru penggerak, program guru penggerak, mudah-mudahan aja dengan pengalaman yang Pak Eko sampaikan tadi menjadi pelajaran buat saya ke depannya, sehingga pada saat nanti saya jadi pemimpin bisa mengambil keputusan secara sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu